selamat datang lagi di Minahasa Podcast, Suara Minahasa Cerita Kita. Dan di saat ini kembali lagi bersama dengan teman-teman host yang ada. Dan ada satu tamu yang sangat spesial yang akan menggali cerita tentang remaja Minahasa saat ini. Dan langsung terang kenalkan Penatua Kevin. Nah, Hai guys. langsung jadi orang undang ini Penak Kevin langsung dari luar daerah mungkin lah atau kan Penatua remaja Gemim berarti kan tuh orang sini kan. Boleh sebelum orang mau cerita lebih lanjut silakan perkenalkan yang lebih dalam tentang Penak. Ya oke. Guys, sebelumnya perkenalkan, tapi nama Kevin Meruntu. Saat ini sebagai Ketua Komisi Pelayanan Remaja di Jemaat Gemim Abraham Tetaran Patar. Kalau dari ruang lingkup wilayah, orang sekarang ada di wilayah Tondano 3. Dan saat ini diundang di acara ini sebagai pembicara karena ada beberapa yang ingin didiskusikan mungkin ya, begitu. Betul. Betul, orang akan mendiskusikan tentu saja tentang remaja Kang Penak gara-gara tuh Penatua remaja. Dan kepa orang suka berdiskusi tentang ini, mungkin ada yang berpikir kepa cuma bahas tentang kepa cuma undang Penatua remaja Gemim. Nanti berikut orang mau undang tuh ketua-ketua pemuda yang dari denominasi gereja yang lain dan juga dari agama yang lain tuh akan berusaha menghadirkan semua itu, dan cuma sekarang berkesempatan dengan Penak Kevin. DP akrab panggil Penak Kevin. Oke, Penak Kevin. Kevin. Apa? Panggil Penak. Supaya santai Kevin Jo. Oh, santai Kevin. Supaya santai ya, Kev. Begitu Jo. Untuk DP awal kayaknya kita penasaran dengan bagaimana peran Penatua remaja dalam menjadi figur atau teladan bagi remaja dan karena kan selalu apalagi kalau remaja Gemim tuh remaja teladan yang paling selalu dangja. Bagaimana dan menurut peran Penatua dalam hal itu? Oke, nah kalau menurut kita sebagai pembina remaja juga kita rasa mungkin itu jadi satu pergumulan yang menjadi momok for orang semua sebagai pembina remaja, bukan cuman Penatua tapi juga sebagai kakak-kakak pembina. Karena lewat keteladanan ini merupakan salah satu hal yang utama yang nanti adik-adik mulia. Karena lain-kali kalau orang cuma bicara cuma kata-kata tanpa orang ada aksi, kebanyakan anak-anak remaja itu orang kurang seret dang. Masa dorang kakak-kakak bilang begini, dorang bikin begini. Nah, itu yang mungkin baking adik-adik remaja itu kebanyakan dorang itu melihat teladan atau melihat dorang kakak pembina atau mungkin Penatua di situ sebagai role modelnya dorang. Begitu. Jadi, sekarang siapa orang bilang di sini pentingnya keteladanan? Karena anak-anak remaja itu melihat kakak-kakak pembina sebagai dorang role model, sebagai dorang panutan untuk dorang melakukan sesuatu. Begitu. Oh, betul. Jadi memang butuh pembina-pembina yang berintegritas, Kang. Ya, dapat dikatakan begitu. Toh, ada dong pembina yang tidak berintegritas tuh gimana? Jauh kan? Ada. Iya, ada Kang. Maksudnya kan Ada no katu mar. Tahu. pembina lekan tuh nenda. Kita bukan langsung- pembina. Kita yang begitu. Sorry. Tuh, maksudnya berarti kalau kata orang tanya peran Penatua berarti lebih tepat seorang tanya peran pembina remaja. Iya, peran Kan? pembina remaja. Peran pembina remaja dalam menghadapi remaja sekarang yang memang berbeda dengan orang pejaman toh. Ya, betul. Waktu orang dulu kalau mau banakal ya paling cuma di sini-sini. Kalau sekarang kan orang kenakalan di pinjam Lebih luas. Lebih gampang DP akses. lebih gampang DP akses for mau banakal. Nah, Pena ini kita penasaran ini bagaimana dang cara pembina remaja atau Penatua menanamkan nilai-nilai moral atau spiritual for ini anak-anak ini anak-anak remaja. Oke. Nah, ini secara kita pribadi ketika orang berbicara tentang moral. Nah, itu moral ini DP ruang lingkup luas, DP cakupan luas. Karena ini terkait dengan etika dan terkait dengan budaya. Nah, ketika orang berbicara tentang moral itu tidak bisa dilepaskan terkait dengan etika dengan budaya. Nah, saat ini orang hidup dalam masyarakat sosial.
bersosialisasi dalam pelayanan gereja. Ada juga anak-anak remaja yang dorang itu bersosialisasi bukan cuma dalam ruang lingkup gereja. Oke. Karena kan ketika dorang bergaul dengan dorang teman-teman sebaya, mungkin ada yang mohon maaf mungkin beda agama atau mungkin beda denominasi. Iya. Yang sementara kalau bilang sedangkan saja orang itu satu denominasi, orang itu bisa memiliki pemahaman tentang moral yang berbeda-beda. Begitu juga dengan antar denominasi, bisa memiliki pandangan tentang moral yang berbeda-beda, apalagi dengan antar agama. Nah, jadi ketika orang ini ada dalam pelayanan sebagai remaja di ruang lingkup remaja Gemim atau remaja Kristen, otomatis orang itu menstandarisasi orang nilai-nilai moral itu lewat pemahaman dasar-dasar Kristiani atau yang tercantum dalam Alkitab atau lewat firman Tuhan. Nah, ini juga menjadi salah satu pergumulan for orang. Kira-kira orang mampu tidak menanamkan nilai-nilai Kristen atau nilai-nilai moral yang baik for anak-anak remaja. Ya. Itu menjadi orang pergumulan, baik penatua atau pembina-pembina remaja, bahkan orang tua sekalipun. Oke, betul. Itu kita rasa pasti akan menjadi satu hal yang mungkin butuh orang diskusi, butuh orang kaji lebih jauh lagi terkait apa kira-kira yang orang perlu tanamkan for anak-anak remaja ini. Nah, maka dari itu, kenapa orang bercerita diskusi ini? Karena orang perlu menanamkan visi ke depannya. Betul. Kira-kira dari orang jemaat, contoh orang jemaat, ini anak-anak remaja ini, orang target, orang mau jadi apa? Orang mau jadi seperti apa? Oke. Orang kualitas, orang etika itu yang mau terbentuk nanti seperti apa? Nah, itulah yang pentingnya orang itu berembuk mungkin dengan orang komisi yang ada atau dengan pembina yang ada. Kira-kira ini anak-anak remaja ini orang bawa kemana? Begitu. Jadi hal itu yang mungkin kita mau bilang supaya karena masing-masing jemaat pasti memiliki struggle yang berbeda-beda. Jadi karakteristik anak-anak remaja patron jemaat berbeda dengan karakteristik anak-anak yang ada di jemaat mungkin bagian perkotaan, yang bagian Manado atau bagian Bitung. Berbeda juga dengan karakteristik anak-anak yang ada mungkin di bagian Minahasa Tenggara atau di Languan, begitu. Jadi orang perlu menetapkan strategi-strategi yang dikualifikasikan berdasarkan orang karakteristik anak-anak remaja. Kurang lebih seperti itu. Berarti memang kalau kita sedikit banyak kita ada sedikit pengalaman di pelayanan remaja dan DP tantangan jauh lebih berat dari ketika jadi komisi pemuda, betul? Ya. Karena kalau remaja DP tanggung jawab beda dengan DP rasa. Betul. Toh? Mari kira-kira kalau menurut Pena dang, DP perbedaan waktu orang remaja dan sekarang, DP tantangan, DP perbedaan tantangan yang paling jelas kira-kira apa? Kan beda tuh waktu orang remaja dan sekarang kan beda. Apa DP tantangan yang mungkin lebih berat sekarang daripada dulu? Oke. Nah, mungkin kalau orang bercerita DP tantangan yang orang rasa dulu dengan anak-anak remaja sekarang DP beda apa? Yang paling jelas itu yang paling dapat rasa karena teknologi. Karena teknologi. Dulu orang itu bermain kalau anak-anak remaja mungkin bakumpul yang tamang-tamang bermain kartu atau bermain main bola atau buku-buku panggil tompi jogging di stadion atau apa segala macam rupa yang orang boleh backing nang. Nah, anak-anak sekarang orang itu bakumpul sekarang kebanyakan dengan gadget. Entah orang bermain Mobile Legend, main PUBG, main Free Fire, atau mungkin orang lewat gadget biar semua bakumpul udah kumpul sama-sama semua, masing-masing sibuk dengan orang kesibukan masing-masing. Nah, mulai itu masuk. Contoh, orang lebih mengenal media sosial yang ada sekarang. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Banyak lagi media-media lain yang diperkenalkan pada anak-anak remaja sekarang. Nah, ketika orang diperkenalkan dengan teknologi yang ada sekarang, dengan media-media sosial yang ada sekarang, otomatis orang itu punya banyak referensi. Mungkin ketika orang dulu, orang preferensi atau orang teman sebaya. Ketika orang melihat orang preferensi, orang PKK pembina. Nah, orang sekarang, orang preferensi itu semakin banyak. Lewat DP istilahnya so ada standar-standar TikTok lah. Begitu. Kalau orang mulia kan, orang menjadikan TikTok ini sebagai orang standar dalam orang menjalani orang masa remaja. Betul. Nah, itu yang jadi tugas dan tanggung jawab yang berat, yang jadi tantangan for orang. Karena bagaimana supaya orang pemahaman, orang pembinaan pada orang ini
nyandak mau kalah dengan TikTok pe quotes. Iya, karena Quotes TikTok. ini doda parasa sekali. Karena dorang itu kebanyakan anak-anak, bayangkan anak-anak yang kan kalau remaja kok ada DP istilah usia taruna, usia madya. Kalau usia madya kan di ya 11 tahun, 12 tahun sampai di 14 tahun. Begitu. Jadi 14 tahun ke atas itu so masuk di usia taruna. Nah, dorang itu yang anak-anak usia madya yang dari peralihan dari anak sekolah minggu masuk ke remaja, dorang itu so, bukan main ketika orang baca cerita yang dorang atau orang lihat dorang perilaku, dorang perilaku itu dapat dikatakan so sama dengan orang dewasa. Iya. So nyandak lagi mau bilang rupa anak-anak dulu ketika orang masih anak-anak dari anak sekolah minggu masuk di remaja bermain atau mungkin dorang nakal paling ganggu tamang. Mar dorang dapati mungkin so ada yang so tahu bahas story di Instagram, so tahu bahas story di WA dengan konten-konten yang dorang kenal dari mana? Dari TikTok, dari Instagram atau dari konten-konten dari luar yang kalau mau bilang tergantung dorang FYP kok tuh. Iya. Kalau orang FYP itu hal-hal yang positif pastinya kan akan membangun pada orang. Tapi ada juga FYP yang mungkin kalau mau bilang ya orang tahu siapa yang backing DP konten itu, Iya, tapi sumber lagi DP Kak. sumber dari mana lewat pada orang. Nah itu jadi tantangan terbesar for orang sekarang. Karena orang itu memiliki referensi-referensi yang jauh lebih luas. Akhirnya orang itu punya pandangan yang semakin terbuka, tapi orang harus ada dalam kontrolnya pembina remaja. Bahkan juga keterlibatan orang tua sih sangat penting. Iya Kak. Begitu. Karena kalau dari yang kita lihat sekarang ini anak-anak remaja yang sekarang kan, karena di Tunarusnya itu beberapa lingkungan yang orang tahu pasti tumbuh kembang tergantung lingkungan itu pergaulan. Ya. Itu penting sekali. Penting sekali. Karena kan bagaimana apa yang orang jadi misalnya orang masih remaja tuh dia, soalnya orang tuh kalau misalnya ada tempat lorong tuh, karena kan beberapa banyak kejadian anak-anak remaja dorang cara berpikir masuk beda. Contohnya walaupun tetap ibadah pasti ibadah, cuma kebanyakan cuma jadi sebenarnya Formalitas, rutinitas. yang kita lihat misalnya apakah ada enggak misalnya dari pihak misalnya follow up kah, ada orang yang memang rupa yang remaja ini DP gaya hidup lah itu masih apa masuk so tau lah hal-hal yang misalnya orang kan anak-anak muda biasa yang jadi Oh iya. itu mengerti itu. Nah misalnya peran pihak bagaimana, ada enggak di situ misalnya follow up ke dorang kah? Oke. Dan tuh hadir seperti Iya apa betul, karena kan di itu lingkungan mungkin yang seperti itu. karena kan penting tuh itu juga Penting sekali. tuh, karena kan tuh ada beberapa teman yang dulu remaja tuh orang mengalami hal tersebut tuh. Betul, betul. Baru plus ada juga tambahan pertanyaan ini Pena yang kita mau tanya. Di dalam struktur kepengurusan di remaja itu kan untuk pembina kan bukan cuma Pena tua. Ya. Itu ada sekretaris, wakil dan pembina-pembina lain. Nah, dari Pena tua sendiri apakah peran dari pembina ini harus sama seperti Pena tua atau seperti apa Pena? Mungkin itu dulu mau tanya. Oh. Apakah dalam tugas dan tanggung jawabnya itu sama? Jadi Oh sebuah pertanyaan gitu. berarti apa no? Sejalan dengan Yosip pertanyaan bagaimana dang turang peperan untuk ini dah. Sejalan. Karena ada pertanyaan selanjutnya setelah Pena Setelah tanggung ini jawab. Kang. Oke. Nah, ini mungkin dari yang Yosi bilang tadi itu terkait dengan lingkungan. Nah, mungkin orang datang ibadah cuma sebagai rutinitas, cuma sebagai formalitas. Yang penting datang ibadah. Setelah itu kembali ke dorang kehidupan atau mungkin kembali ke dorang ada yang istilah kenakalan remaja atau mungkin dorang apa lagi bilang dorang aktivitas lah bagi masa gaul. Tapi masa bergaul lah. Nah, kalau dari kita sendiri yang orang lihat, anak-anak remaja ini seperti kita bilang tadi punya karakteristik masing-masing. Jadi, orang juga sebagai pembina remaja atau mungkin kita sebagai penatua, kita juga ada pendekatan-pendekatan khusus yang kita lakukan. Itu ada pendekatan-pendekatan itu lewat pendekatan-pendekatan kualitatif dan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kualitatif di sini yang kita maksud bagaimana orang itu bisa menyentuh orang secara persuasif. Bagaimana orang bisa menyentuh orang secara emosional. Nah, karena anak-anak ini, orang itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak itu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Entah orang mungkin ada yang broken home, atau mungkin ada anak-anak ini yang dia membutuhkan teman-teman yang mungkin
boleh membangun dia karena mungkin DP tamang-tamang ketika di sekolah dapat bully atau mungkin ketika dia yang DP tamang-tamang sebaya mungkin dia dikucilkan. Nah, orang di sini sebagai penatua, sebagai pembina remaja, orang harus bisa menjawab orang kebutuhan-kebutuhan itu. Ketika orang nak dapat dompe kebutuhan-kebutuhan itu, mau cari di mana? Pasti ada saja tempat-tempat dompe tanpa pelarian. Ketika orang dapat marah di rumah, orang baku panggil dompe tamang-tamang, lari-lari motor ke sana kemari, bawa tamang-tamang ini, piba minum, piba apa semua, bikin hal yang negatif. Nah, di sini orang peran sebagai pembina remaja. Orang hadir for orang di sini untuk menjadi orang jawaban dari untuk pertanyaan-pertanyaan akan orang kehidupan. Entah orang merasa kesunyian atau mungkin orang rasa orang butuh validasi. Karena ini anak-anak remaja ini, orang butuh validasi, orang itu butuh perhatian. Diakui, Pak. Perlu diakui. Butuh pengakuan. Nah, orang butuh pengakuan. Ketika orang nak dapat pengakuan, orang nak dapat validasi ini daripada orang keluarga, orang akan cari pada teman-teman sebaya atau teman-teman yang ada pada orang pergaulan. Nah, ketika orang yang dapat pada teman pergaulan, orang cari teman pergaulan lain yang bisa menerima pada orang. Nah, di sini orang peran sebagai pembina. Kira-kira ketika orang membutuhkan pengakuan atau orang membutuhkan orang pesaranan orang tanpa for orang berlindung akan, orang sebagai pembina mampu ndak jadi orang tanpa berlindung. Orang sebagai pembina mampu ndak jadi orang jawaban atas orang kegelisahan begitu lah. Nah, jadi itu orang mesti cek lebih dulu kira-kira latar belakang dari anak-anak remaja ini. Ketika orang sudah tahu, otomatis orang bisa menetapkan strategi-strategi. Anak ini kok dia perlu seperti ini, anak ini dia latar belakang seperti ini, dia perlu begini. Nah, ketika orang sudah dapat itu, orang bisa menjawab. Nah, terus lagi salah satu juga begini, anak-anak remaja itu, orang itu kebanyakan suka aktivitas karena orang itu kalau bilang lagi masa-masa aktif dan memang suka. Orang ada kegiatan terus, suka mau ada yang orang mau baking. Nah, ketika orang cuma pun hadir di situ cuma sebagai yang penting suka ibadah, yang penting sudah tentang ibadah, banyak tentang ibadah selesai. Nah, kita rasa tugas tanggung jawab pembina dengan penatua bukan cuma sampai di situ. Tugas dan tanggung jawab penatua itu tidak cukup kalau cuma sampai di situ. Orang harus menyentuh orang minat dan bakat. Nah, ketika rupa tadi Yosi dia bilang, orang mungkin kelas ibadah, suka sana kamari, suka sini. Nah, kira-kira bagaimana orang strategi pelayanan, kira-kira boleh tanggulangi orang permasalahan itu. Berarti kembali ke strategi pelayanan dari Masing-masing. penatua dan pembina dan masing-masing tiap jemaat kan? Begitu. Jadi kalau kita kasih contoh, mungkin kalau orang di jemaat, orang terapkan. Nah, jadi supaya orang ini mau ada kegiatan aktivitas terus, supaya orang yang mau tak pikir mau kemana-mana, orang bikin kegiatan, mungkin orang pelatihan, orang persiapan untuk latihan rebana banners atau pelatihan kegiatan-kegiatan untuk ada lomba-lomba, begitu. Jadi mulai canangkan program-program kira-kira orang kesibukan boleh ndak orang mau tarik cuma sampai dalam jemaat, atau cuma di dalam ruang lingkup gereja, supaya kalaupun orang mau keluar orang pergaulan di luar gereja atau di luar pelayanannya remaja, dorang sudah punya fondasi atau punya dasar yang kuat untuk dorang menetapkan dorang batasan-batasan dalam pergaulan. Begitu. Nah, juga menjawab mungkin tadi Edgar datanya terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab Pembina dengan penatua. Oke. Mungkin ini bercerita struktur organisasi, Pak. Iya, ini struktur organisasi. Ini kita rasa ini kembali ke masing-masing. Kira-kira orang ini masing-masing orang dia sebagai wakil. Dia ketika sebagai wakil dia menjalankan DP fungsi sebagai wakil. Sekretaris menjalankan fungsi sebagai sekretaris, bendahara sebagai bendahara. Dalam tatanan organisasi. Tapi dari segi beban moral atau mungkin dari segi apa yang dia harus lakukan sebagai pembina, orang sama. Orang sama-sama pembina. Begitu. Cuman orang diberikan tupoksi kerja yang berbeda-beda. Bidang satu mungkin ketika orang ada pembina pakai pembidangan, bidang satu bidang ibadah dan doa, bidang dua minat dan bakat, bidang tiga teknologi informasi, begitu dan seterusnya. Nah, ketika orang punya tanggung jawab dalam struktur organisasi yang berbeda-beda, tapi orang mesti ingat satu, bahwa orang tetap sama-sama sebagai pembina remaja. Begitu. Dan setahu kita organisasi kita Pak pengalaman
sampai aktif dalam organisasi kampus, kita belajar berorganisasi dari remaja, memang pelayanan remaja. Jadi memang tergantung, karena kan tapi kakak-kakak pembina dulu menurut kita dorang mengarahkan kita ke jalan yang benar. iya maksudnya mungkin dorang mengarahkan kita sama dengan apa yang pernah jelaskan tadi menyediakan kita wadah untuk menampung tapi minat waktu kita remaja, dan kita belajar berorganisasi di situ. Dan sampai sekarang ilmu-ilmu yang kita dapat selama berorganisasi di pelayanan remaja Nanda sadiki banyak sekali, dan itu yang kita bawa. Misalnya paso di kampus kongan orang masuk dalam organisasi kampus tuh, pengalaman itu yang jadi apa yang kita dapat itu yang kita bawa. Jadi sama jadi tapi maksud ini pelayanan remaja, bahkan ada istilah begini tuh, kak pemuda memang DP sedap kurang terima tuh hasil dari didikan remaja tuh. Jadi dan kepa DP tantangan jadi berat, karena kalau dia nak dapat fondasi yang kuat sama yang penak bilang tadi, tukang muka ini bingung kata dia, maksudnya mau hadapi tantangan hidup yang lebih berat setengah mati. Makanya mesti sama yang penak jelaskan tadi kata fondasi kuat itu dan kita penasaran ini penak tentang kegiatan-kegiatan remaja yang kan ada banyak tuh kegiatan remaja yang ada banyak sekali tuh. Sama dengan yang baru lewat kan apa? Iyo, HPR kan baru dong PNP jemaat kalau nggak salah. Kalau orang bahas kegiatan remaja ini mungkin itu mungkin ini sedikit jauh Menurut Pena DP manfaat dari ini kegiatan mungkin boleh jabarkan supaya, karena mungkin ada beberapa orang yang berpikir itu kegiatan kok cuma formalitas semua, apalagi selebrasi pasca cuma fun Jadi kira-kira DP manfaat ya mungkin berhubungan dengan pertumbuhan iman atau apa, kira-kira seperti apa? Nah, kalau berbicara tentang kegiatan keremajaan, apalagi dalam ruang lingkup mungkin remaja Gemim kan? Remaja Gemim. Kita rasa DP dampak luar biasa sekali. DP dampak itu sangat besar. Makanya kenapa kita selalu bilang pada orang supaya tetap terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ini. Karena rupa tadi kita bilang, ini yang mengarahkan dorang supaya terlibat aktif dalam pelayanan dan membuang dorang pemikiran-pemikiran untuk mencari validasi atau mencari kesibukan di luar pelayanan. Nah, karena kalau rupa contoh, dorang bikin kegiatan rupa mungkin yang baru-baru orang hadap satuan remaja. Otomatis ketika anak-anak remaja itu orang libatkan dalam kegiatan itu, begitu banyak yang dorang boleh belajar di situ. Baik rupa mungkin ketika dorang lomba pidato. Dorang belajar supaya dorang boleh bagaimana cara membawakan pidato yang baik dan benar. Dorang belajar supaya dorang itu tetap percaya diri. Dan yang paling utama itu tetap dorang belajar bahwa apapun dorang hasil dari perlombaan atau kegiatan yang dorang itu cuma untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan sampai ketika orang mengikuti ini kegiatan-kegiatan ini ada motivasi-motivasi lain yang berpikir bahwa harus juara. Karena tidak bisa dipungkiri ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Banyak. Juara bagus. Juara bagus. Kalau selalu yang orang tekankan pada anak-anak remaja bahwa juara ini cuma bonus. Ketika kau memberikan pelayanan yang terbaik for Tuhan, itu DP kunci kemenangan sebenarnya. Juara sejati itu. Juara sejati itu. Itu yang kita bilang pada orang bahwa jangan sampai ngoni terbuai dengan juara-juara. Ngoni mau fokus bukan for Tuhan, mar for nilai. Tuh, karena kebanyakan kan dorang ketika dorang tampil, dorang penilai yang tidak sampai mungkin di bawah dari tahun sebelumnya dorang biasanya sakit hati, kecewa. Nah, di situ bagaimana orang itu mengenalkan pada orang bahwa orang itu tetap harus termotivasi untuk tetap fokus pada Tuhan. Begitu. Untuk tetap ada dalam pelayanan yang betul-betul memuji muliakan nama Tuhan. Nah, kembali ke untuk apa ya DP istilah kalau berupa DP motivasi ikut kegiatan mungkin selebrasi Paskah. Kita rasa itu semua itu tetap dicanangkan di program ini dengan ada landasan-landasan teologis dalam situ. Nah, jadi ketika orang mampu mengenalkan ini landasan-landasan DP DP faedah, DP kegiatan ini kira-kira tuh ini for apa? Orang harus bisa menekankan bahwa ini kegiatan ini cuma untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Jadi jangan sampai orang membayang-bayangi dengan motif-motif lain. Begitu, karena ini motivasi yang berbeda menghasilkan
pola pikir yang berbeda dengan output yang berbeda juga. Betul. Begitu. Jadi itu yang kita mau bilang supaya tetap itu ini kegiatan remaja, karena apalagi kalau berbicara sinodal mungkin dibandingkan dengan BIPRA lainnya remaja paling banyak kegiatan. Tuh. 2 kali. Satu tahun 2 kali. Iyo, kalau membandingkan Yang ada lebih kegiatan ada itu. HPR, ada selebrasi, ada remaja teladan, ada apalagi yang festival media remaja Gemim, PSR, apalagi lain-lain. Banyak sekali kegiatan-kegiatan remaja. Belum tuh yang jemaat-jemaat sendiri JBK. Belum jemaat-jemaat JBK. Belum Banyak wilayah-wilayah sekali. Belum JBK. wilayah. Betul? Nah, ini hal yang positif. Tinggal terang pemanfaatan, orang mau arahkan anak-anak remaja ini mau ke arah mana. Oh, betul. Sekarang kembali ke pembina-pembina yang ada di jemaat supaya terang mensosialisasikan bahwa semua ini terang lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Betul. Begitu. Memang speechless kita dapat. Kalau coba diskusi kok dengan penatua tuh DP aura beda. Bagaimana itu ya? Betul. Iya. Beda bagaimana ini, Dang? Beda dan soalnya di belakang situ rupa ada putih-putih, yang di belakang Pator ini itu Aduh. gelap-gelap. Ya, sama dorang. Iya kan? Kita mau seru penatua justru berikutnya. Terlalu mau Lengana. Boleh. Tinggal di mana kau Lengana? Nah, Tak semua bilang yang satu kampung di Yosi. Nah, tuh aku sedu kan tuh. Tadi Dela sempat singgung tentang bagaimana karakter dia sudah dibentuk dari saat remaja sampai pada saat dia kuliah, dia mempraktikkan apa yang diajarkan oleh penatua atau pembinanya pada saat remaja di organisasi saat kuliah kan. Nah, penatua sendiri punya pengalaman organisasi enggak saat kuliah dulu? Pengalaman organisasi. Ya, ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Sempat mungkin bahasa sekarang dong bilang sempat menjadi aktivis nggak dulu waktu kuliah? Aduh. Oh, sok kelar kuliah tuh ini Pena? Sudah soklar pintu. Oh, Puji Tuhan soklar. Puji Tuhan. Sekarang wes Puji Tuhan soklar. Pernah nggak menjadi aktivis waktu di kampus dulu? Aduh, kalau masalah aktivis kok ya kita rasa mungkin belum sampai di situ, Kang. Belum sampai di situ karena ya kita tidak bisa juga mengklaim bahwa TPRI ini aktivis Betul. Cuman kalau keterlibatan dalam organisasi-organisasi kemahasiswaan dulunya sempat juga ketika di kampus, ketika ada kepercayaan dari teman-teman untuk masuk dalam kepanitiaan atau dalam kepengurusan, ya ada juga terlibat di dalam situ. Nah, ada nggak perbedaan antara penatua waktu di berorganisasi dalam kampus dan setelah masuk di organisasi kegerejaan? Gereja. Ada, tentunya kan biasanya ada batasan-batasan tertentu yang mungkin dulu di kampus orang boleh bikin suka-sukanya orang, tapi ketika saat ini menjadi pelayan ada batasan atau tidak? Kalau berbicara tentang batasan atau mungkin berbicara tentang perbedaan ketika organisasi di kampus dengan Ya, dari gereja, pengalihan kan ini drastis kan, Iya. dari kampus ke pasti ada perbedaan-perbedaan dalam situ. Pasti ada perbedaan-perbedaan, apalagi terkait dengan kepelayanan di remaja. Mungkin dulu pas di kampus ketika orang ada dalam organisasi begitu mungkin DP jiwa berapi-api memang. Memang pas egosentris mungkin lebih tinggi. lebih tinggi ketika orang menampakkan bahwa orang harus membuat hal seperti ini, orang mesti bikin begini, orang mesti bikin begitu. Orang sampaikan itu memang dengan cara yang lebih frontal atau mungkin dengan cara yang lebih berbeda dengan ketika orang ada dalam pelayanan. Nah, ketika orang ada dalam pelayanan begitu banyak juga pembelajaran yang berbeda dengan organisasi yang ada di kampus. Walaupun juga kalau mau bilang awalnya kita belajar organisasi itu sama mungkin dengan Dela tadi. Ketika ada dalam pelayanan remaja, sama. Kita juga belajar organisasi ketika ada dalam pelayanan remaja. Ketika dalam pelayanan remaja kita belajar organisasi, kita masuk di kampus, banyak juga yang kita terapkan, yang kita dapat di gereja, kita terapkan Di dalam di organisasi kampus. Nah, tapi DP perbedaan mungkin itu rupa tadi kita bilang, mungkin ketika orang ada di kampus, biasa ketika orang ada forum itu yang sedikit keras apa semua, tapi ketika orang ada dalam organisasi pelayanan, orang lebih turunkan orang ego, orang lebih kalem, lebih santai, lebih tenang, dan itu harus dipelajari. Itu harus dipelajari, harus kalau bilang, orang harus menyesuaikan juga Menyesuaikan kan. Apalagi antara pembina kan. Iya kan. Sama pembina. Karena DP dinamika dalam situ pasti berbeda. Nah, tadi kan orang membahas tentang
peran dari penatua dan pembina. Nah, kita punya pertanyaan ini mungkin kita dapati di beberapa jemaat atau tamang-tamang yang biasa sering konflik internal dorang sebagai struktur, baik itu dari DP penatua dan DP pembina atau sekretaris. Nah, bagi Penak sendiri punya pengalaman pribadi tidak untuk masalah internal? Kalau masalah internal. Ya, di struktur. Dan mungkin itu dulu tuh pertanyaan. Mau sharing lah begitu. Iya. Nah, kita rasa kalau mungkin masalah internal dalam dinamika berorganisasi, dalam dinamika berpelayanan, Cara berpikir yang bedakan itu Iya. banyak sering terjadi. itu sering terjadi. Dan itu banyak orang mau dapat di mana-mana. Kita rasa masalah internal ini mungkin hampir semua jemaat punya masalah internal. Betul. Punya masalah internal. Baik itu konflik antara komisi pembina apa segala macam rupa yang ada dalam situ. Tapi kalau Cara rupa kita menyikapinya kan? iya, nah kalau rupa kita berpikir bahwa itu hal yang biasa dalam suatu dinamika organisasi atau dalam dinamika berpelayanan. Itu hal yang biasa yang torang dengan permasalahan-permasalahan ini torang semakin didewasakan. Torang semakin didewasakan, torang semakin mempelajari cara untuk menyelesaikan konflik, cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan itu kita rasa salah satu hal yang positif ketika dalam organisasi punya dinamikanya masing-masing. Dan itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap organisasi. Nah, cuman kurang kembali dari orang masing-masing. Bagaimana orang itu dapat menyikapi ini permasalahan ini? Apakah orang menyikapi ini permasalahan sebagai satu masalah yang jadi orang akar pahit, atau ini masalah ini jadi salah satu masalah yang mendewasakan orang? Semakin orang berpikir secara dewasa, ini masalah-masalah ini semakin apa ya kalau bilang bukan juga enteng mau diselesaikan, tapi semakin menjadi apa kalau bilang DP pemantik dan jadi orang untuk lebih semangat lagi dalam melayani. Betul. Begitu. Jadi kurang dari orang cara menyikapi, karena di mana-mana pasti ada dinamika, pasti ada permasalahan, pasti ada konflik. Betul. So kurang kembali dari orang masing-masing menyikapi itu. Dan DP cara sedikit berbeda tuh waktu di kampus kan memang. Ya pasti beda. Pasti kan tuh kalau di kampus Iya, mungkin mungkin kalau DP kampus ego lebih sebagai ketua lebih tinggi. Iya. Harus mau didengar. Tapi ketika di dalam pelayanan betul. harus saling mengalah. Betul. Paling sih kalau misalnya karena di pelayanan coba itu karena kita lihat waktu masuk organisasi kampus, karena masih di gereja itu masih SMA memang bilang kelar sekolah dari SMP memang kelar ada organisasi kampus masuk, cuma di fokus ke pelayanan. Karena kita pelayanan beda gereja bukan di jadi kita aja terima Nah, Itu bagaimana Gemimer pelayanan di gereja ada gereja di Iya, mer nanda apa-apa tuh itu. nggak apa-apa lah. Maksudnya tanya, nanda apa-apa tuh jangan kaget. Oh, maksudnya tuh. Kenapa kita tadi sempat bertanya tentang penatua dan pembina itu antara ada konflik di dalam, karena bagi kita sendiri jangan sampai yang harusnya menjadi contoh dan teladan bagi remaja-remaja ini tuh cuma formu jadi unjuk apa ya, sampai ajang pencarian panggung. Nah, Betul. jangan sampai kata ini mungkin pembina atau penatua di dalam saling menjelekan, penatua kok bisa buka ini kok begini. Maksudnya dari pembina dan penatua ini atau dapat katakan sesama pembina ya, saling menjelek-jelekan satu sama lain secara tidak langsung, kan itu membangun cara berpikir bagi remaja, membangun hal-hal yang negatif dari Betul. Mana ada itu? itu ada Pasti. ada. Makanya itu kita tadi bertanya ke penatua dan bagaimana cara menyikapi dia sebagai penatua. Mereka kalau katunan secara organisasi dari sinode pun banyak sama dengan kalau pembina remaja kan ada LTPR, toh ya. untuk melatih cara berpikir pembina, toh untuk bagaimana cara pembina bersikap. Kalau katunan secara organisasi terasa ada usaha yang orang baking supaya menghindari hal-hal rupa tuh Edgarda bilang tadi. Itu tuh setelah ini begini, setelah masuk juga dalam pelayanan, orang semakin berpikir bahwa orang ada dalam struktur pelayanan ini, orang sebagai satu tubuh. Betul. Orang satu anggota tubuh yang kalau rupa contoh, orang petangan sakit tetap semua berasa tuh. Semua. Begitu. Ketika orang kaki sakit, sakit semua. Nah, jadi kurang bagaimana
orang ini tetap didewasakan dalam dinamika yang ada. Tetap orang ini berpikir bahwa jangan sampai orang berpikir bahwa tangan ini berjalan sendiri, tangan ini berjalan sendiri, kaki ini berjalan sendiri. Karena dalam satu pelayanan itu terus satu tubuh, satu kesatuan, satu rasa sakit, semua rasa sakit. Harusnya begitu. Iya. Mar ada kan Begitu. nimuk bara rasa sakit sama-sama. Nah, kalau itu kan tuh ya di mana sih itu Kak? Aku Ada di penasaran. Jumati apa saja. Di mana? Jumati. Apa sih tuh? Kalau 4 orang enak begitu. Oh, ini enggak begitu ya? Harus. Pakai tapi kampung lah ya. Pakai dari kampung bagus sekali. Iya, bagus. Puji Tuhan aman-aman. Aman-aman puji Aman. Tuhan. Emang Dinamika pelayanan ada Mar. Iyo. Nah, masih Masih aman semua lah. ada, Masih bagi- Ada, cuma sekarang bagus sekali dulu sekarang 4 orang. Iya. Ini tahu di mana ini? Di Pakai dari kampung. Aduh, oke. Jadi memang kalau berbicara tentang remaja sebenarnya nak mau habis Kang Pena. Nyandak mau Nah, nak mau habis memang kalau bercerita remaja. Berarti mungkin setelah ini orang jadwalkan ulang supaya orang bahas lebih panjang. Boleh juga. Orang bahas lebih panjang, mungkin ada pokok-pokok pembahasan yang lebih dolong untuk pelayanan remaja, dan tentu saja orang katunan petujuan ya untuk meningkatkan apa ya? Meningkatkan cara berpikir mungkin toh supaya pelayanan remaja lebih maju dan Lebih maju, betul. itu sih orang tujuan, makanya ketua PP. Karena remaja ini adalah agen perubahan for Indonesia Emas di 2040. Betul. Amin. Kalau Amin. mental dan karakternya saat ini tidak dibentuk, Betul. makanya orang undang pada saat ini Pena Tua, Hmm. orang ingin membahas tentang bagaimana fondasi utama dibangun dari remaja yang dalam skala ini orang bahas tentang remaja gemim. Nah itu berpengaruh untuk masa depan Indonesia. Iya, masa depan Indonesia dan gereja tentu Dan saja gereja, toh. betul sekali. Dan tentu Oh, gereja. saja. Masih banyak yang suka dibahas. Masih banyak yang dibahas ini Mar for Orang tunggu di episode selanjutnya. Yo, tunggu episode selanjutnya dan semoga kakak-kakak pembina Bauni ini supaya orang boleh menjadi pembina remaja yang benar-benar berkualitas for orang adik-adik. Sampai bertemu di episode selanjutnya.